Ya, dalam hiruk-pikuk dunia modern ini, di mana manusia berlomba-lomba mengejar kesuksesan, kekayaan, dan pengakuan, banyak dari kita justru kehilangan sesuatu yang paling berharga, yaitu ketenangan jiwa. Kita hidup di zaman serba cepat, serba sibuk, serba ingin terlihat bahagia. Namun, di balik senyuman dan pencapaian, banyak hati yang sesungguhnya lelah, hampa, dan kehilangan arah. Padahal, jauh sebelum semua ini, para leluhur Jawa sudah mengajarkan jalan yang halus, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Jalan yang tidak terlihat di peta dunia, tapi terukir dalam kesadaran manusia. Jalan itu bernama Manunggaling Kawula Gusti. Ya, Manunggaling Kawula Gusti. Kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan lautan makna. Secara harfiah berarti bersatunya hamba dengan Tuhannya. Tapi bukan berarti tubuh manusia menyatu secara fisik dengan Tuhan, melainkan kesadaran manusia yang menyatu dengan kehendak ilahi. Ya, ketika manusia tidak lagi memisahkan dirinya dengan Sang Pencipta, ketika ego, ambisi, dan nafsu sudah luluh dalam ketundukan dan cinta kepada Tuhan, saat itulah manusia merasakan kedamaian yang sejati. Ya, orang Jawa percaya bahwa hidup ini bukan sekedar soal makan, tidur, bekerja, lalu mati. Hidup adalah perjalanan spiritual dari ketidaktahuan menuju kesadaran, dari rasa memiliki menuju rasa menyerahkan, dari saya menuju kita, dan akhirnya menuju Dia. Maka orang yang memahami Manunggaling Kawula Gusti tidak lagi sibuk mempersalahkan dunia. Dia tidak mengeluh ketika diuji, tidak sombong ketika diberi nikmat, karena dia tahu semuanya berasal dari Gusti dan akan kembali kepada Gusti. Ya, untuk mencapai pemahaman ini, orang Jawa dulu menempuh apa yang disebut laku. Ya, laku berarti menjalani kehidupan dengan kesadaran spiritual. Tidak semua orang bisa menempuhkan laku ini, karena laku bukan sekedar ritual, tapi perjalanan mensucikan hati. Ya, ada 3 kunci utama yang diajarkan oleh para leluhur Jawa untuk menemukan ketenangan hidup dan menyatu dengan kehendak Gusti. Yang pertama adalah sabar, yang kedua narimo ing pandung, dan yang ketiga laku prihatin. Ya, yang pertama sabar, menenangkan badai dalam diri. Ya, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga hati agar tetap jernih ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Sabar bukan kelemahan, tapi bentuk kekuatan batin yang tinggi. Karena hanya orang yang sabar yang mampu berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Ya, dalam pandangan filsafat Jawa, sabar bukan sekedar menunggu, tapi menyadari bahwa waktu Gusti lebih sempurna daripada waktu manusia. Ya, ketika Anda menanam, Anda tidak bisa memaksa benih tumbuh lebih cepat dari ketentuan alam. Begitu juga dengan hidup Anda. Ada waktu untuk berjuang dan ada waktu untuk menunggu buah dari perjuangan itu. Dan di antara keduanya ada waktu untuk bersyukur. Orang yang sabar tidak gelisah ketika doa belum dikabulkan, karena dia tahu
Gusti bukan tidak mendengar, tetapi sedang mempersiapkan yang lebih indah di saat yang tepat. Kemudian yang kedua, narimo ing pandum. Ya, menerima dengan lapang hati. Ajaran kedua adalah narimo ing pandum, menerima bagian hidup Anda dengan penuh kesadaran dan rasa keikhlasan. Bukan berarti menyerah, melainkan memahami bahwa hidup tidak selalu harus sesuai keinginan kita. Ya, orang Jawa yang sejati tidak iri pada nasib orang lain, karena dia sadar bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Apa yang untuk Anda tidak akan diambil oleh orang lain, dan apa yang bukan untuk Anda tidak akan menjadi milik Anda, sekeras apapun Anda mengejarnya. Dalam falsafah Jawa, narimo bukan berarti berhenti berusaha, tetapi berusaha dengan tenang, tanpa ambisi berlebihan, tanpa rasa takut kehilangan. Itulah sebabnya orang yang benar-benar narimo kehidupannya tanpa riman. Dia tidak mengeluh karena hatinya sudah mengerti bahwa setiap kejadian punya makna tersembunyi. Ya, orang seperti ini tidak akan berkata, "Kenapa saya?" Tapi ia akan berkata, "Apa yang Gusti ingin saya pelajari dari ini?" Kemudian yang ketiga, laku prihatin, mensucikan hati, bukan menyiksa diri. Ya, laku prihatin berarti menjalani hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini hanyalah titipan. Segala yang kita miliki, seperti harta, jabatan, keluarga, bahkan tubuh kita, semuanya akan kembali kepada asalnya. Ya, maka orang Jawa melakukan laku prihatin dengan cara sederhana, yaitu mengurangi hawa nafsu, menanam amarah, menahan keinginan yang berlebihan. Kadang mereka berpuasa, menepi, betapa, atau menyendiri untuk menenangkan batin. Tapi makna terdalamnya bukanlah tentang menolak dunia, melainkan membebaskan diri dari keterkaitan terhadap dunia. Ya, karena orang yang terlalu mencintai dunia akan mudah gelisah ketika dunia tidak berpihak padanya. Namun, orang yang mampu menjaga jarak dari dunia justru menemukan kebebasan yang sejati. Ya, hidup ini bukan perlombaan, tapi sebuah perjalanan. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Namun, seringkali manusia tersesat bukan karena jalannya gelap, melainkan karena dia berjalan dengan mata tertutup oleh rasa kesombongan. Ya, leluhur Jawa mengingatkan, sapa ngerti marang dirinya, bakal ngerti marang Gustine. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ya, mengenal diri berarti memahami kelemahan, kesalahan, dan keinginan kita. Ketika kita jujur melihat diri sendiri, disitulah awal perjalanan spiritual dimulai. Ya, banyak orang berdoa memohon ketenangan. Tapi bagaimana ketenangan datang jika hati kita penuh dengan keinginan yang bertentangan dengan kehendak Gusti? Ya, bagaimana bisa damai jika kita masih sibuk membandingkan diri dengan orang lain? Ya, ketenangan sejati bukan datang dari luar, tapi dari hati yang pasrah dan berserah. Ketika seseorang sudah memahami manunggaling kaula Gusti, dia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Tuhan. Setiap langkah, setiap napas, setiap pekerjaan,
semuanya menjadi ibadah karena dia sadar Gusti hadir dalam setiap hal. Ya, bayangkan air di sungai. Air tidak melawan arus, tapi mengalir mengikuti kehendak alam. Namun, justru karena itu dia bisa melewati eh, bebatuan, lembah, bahkan gunung. Begitu juga dengan manusia. Ketika kita berhenti melawan takdir, kita justru menemukan kekuatan baru dalam sebuah ketenangan hidup. Ya, orang Jawa dulu hidup sederhana. Mereka tidak punya banyak harta, tapi hatinya sangat kaya. Mereka tidak mengenal healing seperti zaman sekarang. Tapi setiap sore mereka duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh dan kopi, memandang sawah yang hijau, dan berkata pelan, Alhamdulillah, Gusti, paring rahayu. Ya, mereka tidak punya banyak, tapi punya cukup. Dan cukup adalah bentuk kekayaan yang sesungguhnya. Ya, filsafat Jawa mengajarkan bahwa manusia dan alam tidak terpisah. Kita adalah bagian dari semesta, dan semesta adalah cermin dari diri kita sendiri. Ya, ketika hati manusia rusak, alam pun ikut rusak. Ketika manusia serakah, bumi menjadi gersang. Maka orang Jawa hidup dalam harmoni dengan alam, dengan sesama, dan dengan Tuhan. Ya, mereka berkata, urip iku uruk, hidup itu harus menyala. Ya, memberi cahaya bagi orang lain, bukan untuk menyombongkan diri, tapi sebagai bentuk pengabdian kepada Gusti. Ya, orang yang sudah menyatu dengan kehendak Gusti tidak lagi mencari ketenangan, karena ketenangan itu sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Ya, dia bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan lembut, dan berpikir dengan jernih, tidak terburu-buru, tidak panik, tidak iri, karena dia tahu semuanya akan berjalan sesuai takdir. Ya, ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hidup dengan hati yang damai di tengah masalah. Ya, jika hati Anda sedang gelisah, ingatlah ajaran para leluhur Anda. Berhentilah sejenak, tarik napas secara pelan-pelan, dengarkan suara hati Anda sendiri. Di sana, Gusti sedang berbicara. Dia tidak berteriak, karena suaranya lembut, hadir dalam kesunyian. Ketika Anda diam, Anda akan mendengar. Dan ketika Anda mendengar, Anda akan mengerti. Ya, hidup tentang ala filsafat Jawa bukan sekedar teori. Dia adalah praktik keseharian tentang bagaimana kita menerima, bersyukur, dan menyadari kehadiran Gusti dalam setiap momen. Ya, maka jangan sibukkan hidup Anda dengan mengejar sesuatu yang bisa hilang. Sibukkanlah diri Anda dengan menata hati Anda, karena dari hatilah ketenangan sejati akan lahir. Ya, manunggaling kaula Gusti bukan ajaran tentang kemewahan. Dia adalah tentang keikhlasan, tentang menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita, melainkan miliknya. Ya, ketika Anda hidup dalam kesadaran itu, Anda tidak lagi mencari Tuhan di luar sana, karena Anda menyadari Tuhan telah lama bersamanya di dalam diri Anda sendiri. Ya, ingatlah, ketenangan tidak datang dari dunia, tetapi dari hati yang bersatu
dengan Gusti, dan selama Anda menjaga hati Anda, selama itu pula Gusti akan menjaga hidup Anda. Ya, manunggaling kaula Gusti. Rahasia hidup ala filsafat Jawa, sebuah warisan kebijaksanaan yang tidak lekang oleh waktu dari tanah Jawa untuk jiwa manusia yang mencari kedamaian yang sejati.